Untuk yang vertikal, ketinggian yang pernah saya coba itu antara 5 sampai 10 cm, Pak. 5 Itu juga 10 cm. mengikuti dari spesifikasi terbang, mulai dari tinggi terbang dan spesifikasi kamera yang digunakan, Pak. Itu menggunakan drone atau lidar? Menggunakan drone, Pak. Soalnya Drone ya. praktikum yang kita lakukan menggunakan drone, Pak. Jadi 5 sampai 10 cm. Coba saya konfirmasi ke Pak Zul, betul Pak Zul? Kalau vertikal sepertinya 5 sampai 10 cm tidak, masih belum, Pak. Kalau horizontal mungkin iya menggunakan rektifikasi yang baik. Tapi kalau seingat saya kemarin melakukan pengukuran itu, Pak, di ITERA itu Ya. Z-nya bisa salah sampai hampir 70-80 cm. Karena memang dari GPS-nya sendiri kan, karena kan banyak berhubungan dengan tingginya, Pak ya. Kebetulan BM ITERA juga tidak belum dapat data paling update menggunakan WP, jadi masih Z dari GPS yang membuatnya tidak terlalu teliti apabila dibanding dengan Z dari WP. Nah, sekarang ya, Pak Zul bisa bayangkan nggak bagaimana orang-orang itu ya, tadi yang dikatakan apakah itu perencanaan atau apa yang ada di Pemda-Pemda itu, bagaimana dia bisa mengantisipasi banjir? Kalau data tentang informasi tinggi yang akurat tentang profil tanah yang dia injak-injak tiap hari itu tidak akurat, Pak Zul. Yeah. Jadi kita bicara kenaikan 5 cm itu berdampak terhadap luas berapa. Kita bicara naik 10 cm berapa luas nanti yang akan tergenang. Naik 15 cm berapa luas yang akan tergenang. Yeah. Tapi itu bullshit semua. Kalau datanya sendiri ketelitiannya 70 cm, Pak Zul. Jadi bagaimana dia bisa menentukan secara akurat ya daerah-daerah yang tadi disebutkan daerah-daerah terdampak banjir ya. Jadi kan sebetulnya kalau kita mempunyai dam yang mempunyai akurasi tinggi, itu kan kita bisa menghitung, Pak Zul ya. Iya, Pak. Naik 5 cm nanti terdampaknya sampai seberapa luas ya. Naik 10 cm seberapa luas. Tapi itu sangat dipengaruhi oleh keakuratan dari data tinggi itu sendiri, data akurasi dari dam daerah setempat. Nah, sepanjang kita oke lah, misalnya begini, Pak, kita gunakan aja itu yang namanya peta rupa bumi. Loh, katakanlah Jawa ya, peta rupa buminya itu 125.000. Nah, 125.000 itu Pak Zul ya, kita ambil setengah mili aja, itu kan keakuratan dari horizontalnya udah berapa itu? Setengah mili kali 25.000 udah berapa meter? Itu pergeseran horizontalnya. Nah, belum kalau kita bicara loh itu 1:25.000 berapa itu ketelitian tinggi? Bisa meteran kan? Ya, meteran kan? Nah, justru begini ya. Nah, ini menarik nanti untuk dikaji itu bagus sekali kalau ITERA punya data drone yang terkait dengan tinggi ya. Jadi nanti bisa divalidasi dengan WP ya, dengan waterpass supaya nanti bagaimana meningkatkan akurasi dari. Nah, tapi begitu Pak Zul. Jadi oke, dari segi penelitiannya, tapi ya jadi nanti ini harus kita terapkan pada waktu mengatasi masalah banjir gitu. Jangan kita nikmati ilmu kita itu untuk ilmu itu sendiri gitu ya. Jadi ini untuk perhatian buat semuanya. Itu tadi makanya saya katakan ya, Anda belajar itu pada akhirnya nanti adalah bagaimana Anda berkontribusi untuk ikut ya mengatasi masalah-masalah bangsa ya, untuk ikut mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ya. Dan itu ya ITB sendiri kan kalau ada banjir di daerah itu kan dibiarkan aja juga Pak Zul, yang namanya langganan banjir itu ya Balai Endah ya, Dayeuhkolot ya. Itu kan banjir ya sudah banjir aja begitu. Enggak pernah ada ini. Nah, menurut saya Pak Zul ya, salah satu mengapa itu sampai kapanpun itu tidak akan pernah bisa terselesaikan, karena sebetulnya data geospasialnya itu juga nggak ada gitu Pak Zul.
Oh, gimana orang-orang itu bisa menghitung? Coba buktikan. Mana coba? Yang terjadi kan meleset semua, Pak Zul. Iya. Meleset sebetulnya. Kan kita kan, waduh, itu menurut saya ya anggaran untuk normalisasi Ciliwung itu ya itu udah berapa banyak itu Pak Zul. Udah berapa banyak itu duit yang dikeluarkan mendatangkan dari Korea, dari mana ahli-ahli luar negeri juga. Tapi mana hasilnya? Tetap aja banjir kan? Ya. Nah, memang ada satu lagi. Nah, ini nanti yang berhubungan dengan aspek yang lain ya, selain aspek legal dan teknis. Nah, itu yang kita singgung ya. Ada aspek sosial, ya. Ada aspek budaya, ada aspek ekonomi, ya. Nah, kalau mau ditambahkan ya politik gitu. Tapi oke lah, ini kan ada aspek sosial, ekonomi, budaya. Nah, kalau politik itu diwakili oleh hukum, Pak Zul. Jadi Iya, Pak. Hukum peraturan perundang-undangan itu adalah produk dari keputusan politik. Ya, jadi hukum itu sebetulnya bagian dari aspek politik ya. Itu cara pandang kita begitu. Nah, sekarang kalau misalnya ya nanti semua data-data itu sudah akurat kemudian dihitung, tetap saja bahwa daya tampung atau memang daerah itu terletak pada namanya juga lembah gitu kan, daerah genangan air, ya sampai kapanpun tetap akan banjir gitu ya. Nah, disitulah kemudian peran dari aspek sosial budaya, ya. Bagaimana melobi, ya, mendekati masyarakat, ya memang apa boleh buat untuk pindah, Pak Zul, Iya. untuk pindah dari lokasi itu. Nah, itu yang sebetulnya yang juga sulit gitu ya. Jadi mereka kalau coba Pak Zul berkesempatan wawancara dengan penduduk sana itu, ya memang mereka hidup dengan banjir itu ya memang dia nikmati juga gitu. Jadi dia ya nggak apa-apa banjir asal dia tetap di situ. Nah ini bagaimana pendekatan sosial budaya. Nah sosial budaya aja nggak cukup, harusnya juga didukung dengan ekonomi. Ya, saya yakin sekali mereka akan mau pindah kalau ada jaminan kepastian ekonominya membaik begitu. Nah, masalahnya kembali lagi nih, sang penguasa ini, pemerintah ini, mau nggak memberikan insentif ekonomi? Nah, di situ kita bicara aspek-aspek itu, korelasi antar aspek itu. Mereka sudah diberi tugas ya, Pak Gul ya? Sudah. Iya, Pak, yang analisis korelasi sudah. Nah, analisis korelasi kan, mereka sudah. Nah, sudah, ya. Ya, nah jadi nanti arahnya ke sana analisisnya itu gitu. Ya. Jadi bagaimana budaya setempat itu bagaimana? Nerimo. Ah, satu poin. Sosialnya gimana? Ya nggak apa-apa, dia apa-apain juga. Toh nanti kan akhirnya juga surut sendiri. Nah, itu loh Pak Zul. Ya, yang begitu-begitu itu budaya itu menjadi budaya karena mereka banjir sampai dengan 20 tahun terus-menerus mengalami banjir, jadi budaya banjir itu sudah melekat di mereka, gitu ya. Nah, memang disitulah kemudian ya peran dari kita sebagai orang teknik sebetulnya bisa kita simpulkan ya, untuk orang teknik-teknik geomatika ini ya menyiapkan data geospasialnya Pak Zul, ya mulai dari data penampang sungai ya, cakupan dari das, kemudian juga dam ya, dam di sepanjang aliran sungai ya. Nah, ini yang dipersiapkan oleh teknik geomatika ya. Nah, sementara tadi dari teknik kelautan udah jelas ya, itu nanti rekayasa teknologi yang dilakukan adalah dengan membangun tanggul ya. Jadi tapi jangan lupa ya, optimal atau tidaknya tanggul itu tergantung dari data hitungan. Nah, data hitungan kalian itu tergantung dari data geospasial gitu. Kalau data geospasialnya tidak akurat ya itu kejadian yang dekat rumah saya ini Pak Zul, itu ada namanya Cingiset ya. Nama jalan di depan kompleks saya itu namanya Jalan Cingiset. Nah, tapi sebetulnya ada desa namanya Cingiset. Nah, itu yang ya itu setiap hujan ya banjir itu Pak Zul. Ya karena ya salah hitung itu ya. Jadi itu tadi ya, jadi betapa data-data geospasial itu sangat penting untuk bisa mendukung
katakanlah dalam hal ini pengelolaan daerah aliran sungai. Ya. Nah, itu baru satu kasus ya, baru satu kasus ini. Termasuk juga nanti dampaknya di daerah hilir atau daerah muara itu adalah bagaimana cara mengatasi banjir gitu ya. Jadi apa namanya, kunci dari masalah banjir itu kalau ini saya mencoba dalam perspektif lain ya Pak Zul ya, mengapa Ya, Pak. masalah banjir itu tidak selesai-selesai kalau saya lihat itu masalah akurasi data geospasialnya juga berpengaruh Pak Zul. Itu kalau menurut saya Pak Zul. Nah, mungkin Pak Zul ada ini lain apa namanya, silakan Pak Zul kalau ada ini terkait dengan diskusi DAS ya, mulai dari data-data yang harus disiapkan sampai dengan nanti apa namanya, bagaimana cara mengatasinya gitu. Atau kita persilakan ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Coba yang dari teknik kelautan, di samping tanggul, apalagi yang Anda harus kontribusi dari teknik kelautan. Coba teknik kelautan siapa nih? Wiwin Panjaitan mana? Wiwin? Nanti pada saat minggu depan Pak Zul, pada waktu mereka memasukkan nama, jadi harus ada kode KL atau GM. Kalau geomatika apa? G apa? GT, Pak. GM. GT. GT. Pak. Nah, di GT ya. Nah, jadi di ujung namanya itu ada GT atau KL gitu. Siap. Siap, Pak. Nanti di rename. Ini mana tadi Wiwin ini? Tidak menjawab. Sama ini tidur juga ini kayaknya. Hadir, Pak. Hadir. Mana orangnya? Silakan videonya dinyalakan. Teknik kelautan atau geomatika? Teknik lautan, Pak. Nah, coba apa kontribusi Anda dalam pengelolaan daerah aliran sungai selain membangun tanggul? Selain membangun tanggul, kontribusi kelautan di daerah aliran sungai itu bisa Ini kamu tingkat 4 kan? tingkat 2, Pak. Tingkat 2, Pak. Oh, tingkat Kelautan. 2. Oh, iya. Memang belum belajar semuanya ya. Masih sedang belajar, Pak. Belum semuanya, Pak. Ya. Nah, kalau di ini aja lah, kembali ke daerah pesisir. Ya, daerah pesisir itu bangunan-bangunan pesisir apa yang bisa membantu untuk menanggulangi masalah banjir di daerah pesisir, di daerah muara? Membangun seawall umumnya, Pak. Bisa membangun seawall untuk menghambat atau mengurangi resikonya, Pak. Ya, jadi seawall itu sebetulnya untuk mengatasi banjir dari sungai atau untuk mengatasi gelombang pasang dari laut? Mengatasi gelombang dari laut. Ya, itu lebih ke arah laut kan, karena kan seawall itu kan tembok laut ya, maksudnya tembok laut kok ininya sungai. jadi dia lebih mengatasi gelombang pasang ya. Nah, ini saya punya kasus nih di daerah Tanjung Priok ya, karena saya tiap minggu juga ngajar di STTL di daerah Ancol ya. Nah, itu pada saat gelombang pasang itu pernah pada saat gelombang pasang ini masih Wiwin ini jangan hilang dulu, jangan lari kamu. Wiwin. Mau lari aja. Iya, maaf, Nah, Pak. ya ini pada saat tertentu ya, terutama menjelang atau setelah terjadinya gelombang pasang, yaitu di daerah Ancol Timur itu ya, di daerah Pusidrosal itu genangan air itu sampai pernah mencapai sampai dengan lutut itu. Jadi kalau lutut itu ya 30 cm, 40 cm gitu ya. Nah, dengan adanya genangan hingga 30 cm, 40 cm dari permukaan tanah ya. Nah, apa kontribusi dari teknik kelautan untuk mengatasi daerah untuk mengatasi kasus seperti itu?
Dengan cara Nah, ini saya berikan contoh lagi nih di Pak Zul ya. Dulu kan saya Pak. kalau ke STTL itu dulu itu senangnya naik travel ya. Nah, kalau naik travel dari Bandung ke Jakarta itu berhentinya, Ika silakan tutup Win, nggak apa-apa. Win. ya, Nanti terima kasih Pak. ya. Itu berhentinya travel itu di Mangga 2. Ya, di Mangga 2, Pak Zul ya. Iya, Pak. Nah, saya lihat di hadapan Mangga 2 itu kan ada saluran tuh. Nah, saluran itu dari sekian tahun saya amati, itu selalu ditinggikan gitu. Nah, kalau pada saat surut, waduh itu sudah sampai 3 meter kayaknya lebih itu, Pak Zul. Nah, jadi begini, artinya begini loh, cara dia mengatasi air yang meluap, yang sampai melewati itu Batas. artinya lebih tinggi dari jalan ya. Iya. Nah, tapi kemudian dia mencegah supaya airnya itu tidak masuk ke Mangga 2. Dia caranya dengan meninggikan itu, meninggikan tanggul itulah gitu, bisa dikatakan begitu ya. Tanggul itu kan saluran, nanti di sepanjang saluran itu ya tanggulnya itu ditinggikan gitu. Nah, yang membangun tanggul itu katakanlah dari keprofesian teknik kelautan gitu ya. Nah, tapi ya kalau saya lihat itu ya anak SD juga bisa. Ini kan air sini, ya tanggulnya dinaikin. Nanti kalau airnya naik lagi, tanggulnya dinaikin lagi, naik lagi. Ya jadi dia begitu aja gitu. Jadi saya lihat ya di Jakarta sekalipun Pak Zul ya, dia cara mengatasi masalah itu ya, itu tidak mengatasi sumber masalahnya. Gitu loh. Ya, jadi ya artinya juga begitu nanti. Oh, ini naik 30 cm ya genangan di hidros gitu. Ya sudah. Dan itu sudah terjadi Pak Zul. Jadi baru dilaksanakan tahun kemarin. Jadi permukaan tanah di Pusidros itu dinaikkan. Jadi apa bedanya itu dengan yang di Mangga 2 gitu. Terjadi. Jadi sekarang lebih tinggi itu permukaan tanah hidros itu. Nah, jadi artinya gini, kalau nanti ada lagi gelombang pasang, ya dia aman gitu. Lagi, Pak. Nah, dinaikin lagi. Nah, di sekelilingnya tergenang. Nah, di sekelilingnya tuh ya komplek perumahan mewah itu Pak Zul, termasuk juga tetangganya itu BRKP kan, Badan Riset Kementerian Kelautan. Di kanan itu yang kena. Jadi dia tinggi, yang sebelahnya kena. Nah, ya itulah cara mengatasi versi kita Pak Zul. Ya, versi kita. Nah, itu kan solusinya itu juga per sektoral ya, artinya per lokasi. Nah, sebetulnya gagasan seawall itu ada baiknya supaya nanti itu bukan per lokasi tapi itu areal ya. Jadi kalau seawall itu dibangun ya. Nah, karena juga problemnya begini Pak Zul di Jakarta itu ya. Satu kita tahu ya, semua kita tahu akibat dari global warming itu adalah sea level rise. Itu di satu sisi ya. Nah, tapi dari hasil penelitian sebetulnya sea level rise katakanlah di Tanjung Priok ya, itu belum signifikan lah gitu ya. Tidak signifikan dia naik sekian senti enggak. Nah, tapi justru dari penelitiannya kakak geodesinya Pak Hasan ini ya, kakaknya geodesinya Pak Hasan, justru yang besar pengaruhnya di Jakarta itu adalah land subsidence dan subsidence gitu. Nah, jadi katakanlah ya, ini supaya juga tahu nih semuanya ya, terutama nanti teknik kelautan ini yang akan membangun tanggul gitu ya. Jadi katakanlah buka air lautnya begini Pak Zul. Ya. Nah, tadinya misalnya amannya itu di sini gitu. Nah, tapi karena ini land subsidence ini kan turun Pak Zul. Jadi kalaupun airnya tetap pun karena ini turun, akibatnya yang tadi di sini aman ya dia merambah kan. Nah, itu yang terjadi di Jakarta, Pak Zul, terutama di daerah pesisir. Jadi, adanya land subsidence, ya, itu menyebabkan setiap tahun, ya, pengaruh dari gelombang pasang itu semakin meluas ke arah daratan. Ya, karena memang bukan muka lautnya yang naik, Pak Zul, tapi daratannya yang turun. Ya. Nah, sekarang ya, ini saya tanya, itu masalah atau bukan itu?
Masalah kan Pak Zul? Masalah, betul. Masalah kan? Iya. Nah, sekarang ya pertanyaannya ke kita nih, Profesi Geomatika, Profesi Teknik Kelautan. Bagaimana you punya keahlian untuk mengatasi masalah itu? Nah, saya bukannya tidak ada usaha nih Pak Zul, saya sudah sampaikan ke Kaprodinya STTL ya. Pak, coba sekali-sekali kita teliti nih ya. Coba kita tentukan ini elevasi tinggi profil muka tanah di hidros ini ya. Kan itu kan STTL Pushidros dengan Pusdik Hidros itu satu lingkungan tuh Pak Zul. Satu kompleks gitu. Yeah. Nah, coba kita petakan aja ini secara teliti profil muka tanahnya gitu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan fenomena gelombang pasang. Nah, jadi kita nanti ukur juga itu sebetulnya kita bisa nggak mengatasi ini dengan melihat seberapa luas daerah terdampaknya. Nah, tapi kita butuh data itu dulu, data hanya diiya-iyakan aja Pak Zul, hanya diiya-iya aja, tapi sampai sekarang ya nggak ada ininya, nggak ada realisasinya. Maksud saya begini, kalau Kaprodinya itu tanggap ya, dia kan bisa langsung koordinasi dengan orang hidros yang di depan itu kan. Yeah. Nah, kemudian nanti mahasiswa S1 atau diploma 3 lah. Nah, itu disuruh membuat penelitian yang terkait dengan itu gitu. Ya, tapi ya nggak dilakukan itu Pak Zul. Mungkin masalah dana, Pak. Loh, kan mereka tiap akhir semester ada LaTeX, Pak Zul. Coba LaTeX-nya itu diprioritaskan untuk pemetaan pantai, pesisir gitu ya. Iya, pesisir dan laut, jadi memanfaatkan data-data LaTeX. Jadi LaTeX itu kan memang sudah ada alokasinya, jadi nggak perlu buat yang baru lagi gitu. Sebetulnya kalau ada kemauan bisa, Pak Zul. Kalau ada kemauan. Iya, Pak, pasti. Ya, iya. Tapi kalau enggak, ya itu tadi. Seperti juga yang terjadi di banyak tempat ya, banjir kan. Nah, kemudian begini Pak Zul. Inilah cobaan bagi kita sebagai umat manusia. Ya, ini adalah cobaan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk menguji kesabaran kita. Ya gitu aja terus. Nanti tahun depan banjir, ngomong lagi gitu Pak Zul. Ini adalah ujian. Nanti naik dari 5 cm ke 10 cm. Ini ujian kita bertambah besar. Ya terus aja begitu. Loh, terus ilmu yang kita pelajari ini buat apa? Ya, ilmu yang kita pelajari ini buat apa begitu? Nah, jadi paham ya kalian ya. Kalian belajar rekayasa wilayah pesisir itu ya artinya begini loh, mencoba ya. Ini menarik nih Pak Zul ya, supaya untuk penguatan kuliah kita tahun-tahun mendatang ya. Jadi kita semakin perkuat bahwa mereka ini basicnya kan teknik gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan basic teknik ini ya ikut memikirkan ya, bahkan nanti berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah itu, Pak Zul. Masalah real yang terjadi di masyarakat gitu. Dan masalah banjir ini kan betul-betul terkait dengan materi kuliah kita. Ini kan materi kuliah kita kan ada mengenai das itu ya. Dan itu juga berhubungan dengan keilmuan hidrologi gitu ya, tata air gitu ya. Hidrologi kan ilmu tentang air gitu ya. Jadi sebetulnya sangat jelas itu kontribusi dari dua keilmuan ini Pak Zul, teknik geomatika maupun teknik kelautan untuk ikut mengatasi masalah mulai dari hulu hilir ya, berarti itu pengelolaan daerah aliran sungai, kemudian juga bagaimana mengatasi land subsidence ya, bagaimana mengatasi gelombang pasang gitu ya. Nah, itu tadi sudah jelas disampaikan tadi misalnya dengan membangun seawall ya atau tembok laut. Kemudian untuk banjir itu bagaimana membangun membangun tanggul begitu ya. Nah, tapi jangan lupa orang teknik lautan itu dalam menghitung seawall berapa tingginya, dia butuh data tinggi. Nah, data tinggi itu siapa yang menyiapkan? Seharusnya dari keilmuan teknik geomatika. Iya. Nah, tapi juga akurasinya ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi pemetaan yang terkini, tapi juga jangan melupakan masalah akurasi ya. Bagaimanapun kalau untuk tinggi, Pak Zul, WP itu nggak tergantikan.
dia tetap yang paling akurat gitu. Makanya beda dengan teodolit ya. Teodolit habis dia, digusur dengan total station. Iya. Ya, karena fungsi teodolit itu sudah digantikan dengan fungsi total station. Nah, kalau WP nggak bisa digantikan dengan total station. Makanya total station itu sebetulnya dia memigrasikan fungsi EDM dan teodolit, Pak Zul. Iya. Ya, tapi fungsi WP dia belum bisa menggantikan. Nah, artinya begini. Nah, ini kan soalnya bergantung dari itikat ya Pak Zul ya. Jadi kalau pemerintah untuk bisa menghitung secara akurat begitu ya, ya oke lah, ini belum bisa teknologi fotogrametri. Makanya tadi saya kejar ya, emang remote sensing bisa gitu. Fotogrametri aja belum bisa, apalagi remote sensing. Kan logikanya begitu, karena kan lebih jauh dia. Tinggi terbangnya jauh lebih tinggi. Jadi seakurat-akuratnya remote sensing nggak bisa ngalahin fotogrametri. Seakurat-akuratnya fotogrametri belum bisa mengalahkan terrestris. Nah, cuma memang kendalanya terrestris ini kan lama, Pak Zul. Ya, tapi kalaupun lama, ini kan bisa kita atasi dengan apa, Pak Zul? Satu, meningkatkan volume, meningkatkan jumlah. Jumlah artinya apa? Tim surveinya kan, jumlah alatnya diperbanyak, tim surveinya diperbanyak, ya selesai juga itu barang gitu. Barang itu selesai juga. Jadi tadi saya mengatakan 1 abad gitu ya, itu kalau timnya itu cuma setengah, Pak Zul. Bukan 1 ya, setengah gitu. Dari hulu ke hilir. Tapi kalau 1000 tim dikirimkan ya selesai juga. Ya, nah artinya begini, tetap saja data-data dengan akurasi tinggi itu bisa kita peroleh, Pak Zul. Ya, kita kan belajar manajemen proyek. Oke, waktu yang disediakan berapa lama nih? 1 bulan. Harus memetakan berapa ya? Tinggal kita perbanyak jumlah tim dan jumlah alat kan, Pak Zul. Bisa itu diatasi ya. Apabila, nah itu tadi data-data fotogrametri dan remote sensing belum cukup untuk masalah akurasi itu tadi. Karena kita bicara kenaikan 5 cm, dampaknya berapa luas. Bicara 10 cm, dampaknya berapa luas. Sementara itu tadi, drone 70 cm. Gimana kita bicara kenaikan 5 cm, ketelitian tingginya 70 cm gitu. Apalagi kalau remote sensing gitu. Makin tidak akurat. Begitu loh Pak Zul. Iya, Pak. Jadi dugaan saya mengapa banyak yang meleset Pak Zul ya. Ini karena data geospasialnya itu tidak akurat Pak Zul. Ya, data. Nah, makanya nanti coba kita desain Pak Zul ya, dengan tahun depan itu kita arahkan juga, jadi bukan hanya hidrografi kadaster ya. Coba nanti Pak Zul tawarkan juga untuk tugas akhir itu untuk mengatasi inilah yang berhubungan dengan pengelolaan DAS gitu. Ya. Itu Pak Zul. Iya Pak, siap. Nanti ditawarkan aja ke mahasiswa itu bisa nanti bisa 5 judul kan Pak Zul. Jadi bukan hanya 1 orang. Jadi supaya mereka rempuk gitu, ya. Nah, coba kita nanti dilihat Pak Zul itu dari tiga sungai yang sering banjir itu mana nanti yang kita akan lakukan untuk studi kasus gitu. Iya Pak. Ya. Kebetulan itu nanti ya Pak Zul. Mahasiswa yang ini yang dari geomatika insya Allah akan mengambil tugas akhir di tahun depan, harusnya bisa mulai menjadi pertimbangan juga Pak. Ya, jadi ini untuk yang mengambil rekayasa wilayah pesisir silakan ya. Nanti ada beberapa judul kalau Anda berminat. Nanti pembimbingnya Pak Zul dan saya gitu. Nah, ini berhubungan dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Itu nanti supaya kita juga mempunyai kontribusi untuk daerah sendiri gitu ya, daerah Provinsi Lampung gitu. Oke, berapa menit lagi Pak Zul? Masih ada 9 menit ya? lagi Pak. Ya. Nah, oke silakan. Kalau ada yang ingin mendiskusikan yang terhubung atau yang berhubungan dengan materi kuliah, silakan. Ini nggak tidur kan? Misalnya, nah coba sekarang secara bersamaan Anda buka videonya untuk ngecek aja ini. Siapa-siapa yang ada, siapa yang enggak ini. Coba secara bersamaan dibuka semua videonya. Nanti saya catat, Pak. Ya, catat aja Pak Zul. Tidak ada. Ini untuk mengecek ini. Siapa aja yang ada, siapa aja yang hanya
Ada yang belum mandi, ada yang nggak puasa ini. Ini saya mau foto dulu nih. Ini mana yang lain ini? Aditya Erlangga mana? Bentar Pak, kameranya ditutup. Loh. Ini saya mau foto ini. Wiwin. Nah. Aditya Erlangga mana? Saya mau foto dulu nih. Untuk bukti ini ya. Coba yang gaya sedikit. Lihat sini semua. Oke. Ya. Ini cuma satu halaman ya Pak Zul ya? Ada semua ini? Ada ada dua kedua. Pak, ada dua iya. Ada Oke, dua. Nah, yang kedua ini Pateh Aludin mana? Pateh Alauddin. Fateh, Rahiska, dan Dita Mulia. Raiska mana? Yang tidak kelihatan. Itu kalau dia ditempatkan di akhir, memang dia tidak ada activity itu Pak Zul. Oh, siap. Jadi dia tidak menggerak-gerakkan zoom-nya gitu. Langsung saya catat kok Pak ini tadi. Catat semua ya? Ada namanya, iya. Nah, ini Dita Mulia mana? Pateh Alauddin? Hadir, Pak. Mana Dita? Mana kamu? Dibuka mukanya dulu. Pakai topeng Zoro juga nggak apa-apa kamu. Nanti yang penting ada orangnya Selimut gitu. juga tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Selimut kuliah. Iya, kalau kerudungnya masih jauh. Mana Dita? Pateh Alauddin? Oh, ada Dita ya. Itu kamu yang benar itu atau foto kamu itu Dita? Kok nggak bergerak? Dita, itu foto kamu atau kamu sendiri? Iya. Saya sendiri, Pak. Oh ya, udah bergerak. Raiska mana? Raiska, tinggal satu lagi nih Raiska. Raiska? Oh, Raiska ini memang nggak ada ini Pak Zul. Dia tinggal satu Iya, orang Pak. nih ya yang nggak Siap. muncul ya. Udah dicatat ya Pak Zul ya? Ya Pak, sudah Oke, saya catat kok, Pak. silakan kalian tutup lagi. Seperti yang tadi saya tanyakan, masih ada 6 menit ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa? Ayu, Pak. Mana orangnya ini? Bentar, Pak. Nah. Oh ya, Ayu, silakan. Kan di Lampung Barat tuh sering banjir ya, Pak. Nah, tapi Ya. upaya pemerintahan itu buat menanggulangi dasnya itu cuman reboisasi hutannya itu, Pak, rehabilitasi hutan yang ada di daerah aliran sungainya itu, tapi tetap saja banjir, Pak. Itu gimana ya, Pak? Biar Ya. Oke, kita coba lihat fenomenanya ya. Jadi begini, pada awalnya ya, mengapa terjadi proses pendangkalan ya, itu boleh jadi diakibatkan oleh adanya sedimen-sedimen yang terlarut yang dibawa dari hulu ya. Nah, sedimen-sedimen yang terbawa dari hulu itu ya, kalau kamu lihat juga di kuliah-kuliah sebelumnya ya, itu kan bisa diakibatkan oleh rontoknya itu runtuhnya gitu ya. Itu atau terjadi proses erosi di pinggir kanan sungai ya, di pinggir kiri kanan sungai. Nah, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pohon penguat gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ya runtuh gitu ya. Dinding-dinding sungai kiri kanan itu runtuh. Nah, runtuhannya itulah kemudian kalau ini di daerah hulu cenderung beda tingginya kan lumayan ya. Nah, sehingga nanti aliran sungainya itu kan cukup kuat. Nah, sehingga dia membawa ya butiran-butiran batu, sedimen dan sebagainya itu sampai ke hilir, sampai tergantung dari kecepatan aliran sungai itu sendiri, Ayu. Nah, sekarang kamu bayangkan ya, ini kan dia terus mengalir nih, terus gitu ya. Nah, akibat dari itu ya, kan dia masih menetap gitu di tempat-tempat di mana sedimen itu jatuh ya. Nah, kemudian oke lah, sekarang di daerah hulu sekarang dilakukan reboisasi ya. Nah, reboisasi itu artinya apa? Yang tadinya rontok itu kemudian dicegah ya. Nah, sehingga nanti pengaruh dari sedimen-sedimen yang terlarut yang kemudian menuju ke hilir itu dicegah ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oke lah, kemudian ini sembuh gitu ya. Nah, tapi kan dampaknya dia kan tetap
dampaknya itu adalah apa? Dia tetap mendangkalkan sungai kan? Iya, Pak. Dampak dari sebelumnya itu. Dampak sebelum terjadinya reboisasi. Nah, sepanjang kedangkalan yang sungai ini tidak dikeruk, ya gimana mengharapkan, oh Pak, nanti dia dalam sendiri sungainya Pak. Ya nggak bisa. Itu yang diperlukan ya Pak Zul ya, yang kita sebut dengan rekayasa pekerjaan rekayasa teknologi itu. Jadi di samping kita mencegah rontoknya supaya tanah-tanah itu tidak berjatuhan ke sungai, oke, sudah diatasi kan dengan reboisasi. Nah, tapi dampaknya itu sendiri yang sebelumnya terjadi, Ayu, yaitu dengan terjadinya pendangkalan sungai, ya sampai kiamat pun ya itu kalau nggak dikeruk, ya tetap saja Pak Ayu gitu. Nah, jadi di samping reboisasi juga harus diikuti dengan pengerukan dasar sungai gitu. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu kan soal pohon-pohon yang ditanami itu kan adalah fenomena alam gitu ya. Nah, bagaimana dengan manusia? Loh, manusia itu kan hidup di pinggir sungai. Oh, dia tiap hari buang apa itu Pak? Buang apa di Pak Zul? Tiap hari dia buang apa itu ke sungai. Nah, itu kan nggak ada hubungannya dengan reboisasi tadi, Ayu. Iya, Pak. Mau reboisasinya itu sehebat apapun, kalau mahasiswa lagi. Manusia yang hidup di pinggir sungai itu tetap membuang sampah ya ke sungai, ya sampai kapanpun ya nggak selesai masalahnya. Nah, inilah kemudian ya, kalau kita bicara masalah manusia ini, aspek sosial budaya, Ayu. Jadi artinya apa? Untuk menyelesaikan masalah banjir itu saja ya, bukan hanya dengan pendekatan teknis ya. Artinya kita membantu, oke, bangun tanggul Pak, oke, menyiapkan data geospasial, itu pendekatan teknis ya. Tapi pendekatan sosial budaya juga harus diikuti. Masyarakat-masyarakat yang hidup di sepanjang aliran sungai harus selalu diberikan pengertian ya. Nah, ini ada satu yang saya pelajari dari mahasiswa ITERA ya, mahasiswa ITB lah, mahasiswa semua lah. Pak Zul, mana Pak Zul? Pak Zul, ini ada satu yang saya pelajari dari mahasiswa ya, Pak Zul ya. Bagaimana caranya supaya mahasiswa itu tertib? Karena saya nggak pernah mengalami mahasiswa itu terlambat kalau mengirimkan tugas dan seterusnya, Pak Zul. Jadi dia, pokoknya apa yang saya sampaikan, dia ikut itu. Nah, apa kuncinya, Pak Zul? Diancam. Itu Pak Zul. Diancam. Itu. Udah mahasiswa itu kalau diancam, ya diancam, kamu kalau kamu tidak mengirimkan sesuai dengan batas waktu, kamu Nah, dia nurut itu Pak Zul. Nah, saya bayangkan ini kan mahasiswa ini kan juga anggota masyarakat, Pak Zul. Ini kan didikan dari orang tuanya juga gitu ya. Didikan dari orang tuanya juga. Nah, apa bedanya dengan karakteristik masyarakat yang di sepanjang sungai itu? Jadi diancam mereka, Pak Zul, diberikan penegakan hukum. Jangan begini. Ya, saya menghimbau supaya kalian itu tutup pakai masker. Saya menghimbau kalian itu jangan keluar rumah.